Wah, akhirnya aku mau ketemu sama Dokter Clarissa. Aduh, sebagai mahasiswa pengabdi masyarakat, aku tuh harus tahu bagaimana kondisi situasi kesehatan masyarakat. Nah ini biar pengen jelas, aku akan ketemu sama Dokter Clarissa. Gak sabar ketemu Dokter Clarissa, ya Allah. Halo dokter, akhirnya ketemu. Alhamdulillah baik dokter Clarissa. Ini aku pengen tahu ini kan aku lagi KKN, mengabdi masyarakat. Pengen tahu gimana kondisi dan kesehatan masyarakat di sekitar ini gimana dok? Oke, kebetulan banget ya mas, di dekat sini tuh ada posyandu. Ada posyandu? Ya, nanti mas kira-kira mau tahu tentang apa nih? Aku pengen tahu tentang kegiatan posyandu seperti apa, terus stunting. Nah ini kan cocok ya, temanya kan aku segini. Aku tuh kayak yakin kalau hari ini aku tuh memang diciptakan menjadi stunting gitu. Waduh. Apa ini bener atau enggak ini? Aku pengen memastikan dok, bisa semua di situ? Oh bisa. Bisa ya? Kebetulan memang ini posyandunya lengkap banget. Oke, jadi siap. nanti kita bisa ketemu langsung sama kadernya. Mm-mm. Kita tanya-tanya kira-kira Mas Mamet mau tanya apa aja bisa langsung ditanyakan sama Ibu Kader sama dokter. Oke, baik. Langsung aja kita ke sana ya dok ya? Oke, siap. Langsung kita berangkat ke sana dok. Oke dok, berarti ini aku nanti kan mau nanya-nanya posyandu itu ngapain aja, kegiatannya, terus ada apa aja. Bisa dok di sini dok? Oh bisa banget mas. Kebetulan kita sudah berada di dekat posyandu Sedap Malam 1 nih. Oke, di situ nanti ada kegiatan juga di situ? Ada ya? Ada kegiatan nih mas. Nanti kita bisa langsung tanya sama ibu-ibu kader di sana. Oh iya, aku juga bisa nimbang juga nggak di situ? Bisa. Boleh. Mau nimbang, mau tinggi, mau Iya, mungkin tinggi badan. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Kita langsung ke sana aja dok ya. Ayo, langsung ke sana. langsung. Kita tuh sekarang sudah ada di posyandu Sedap Malam 1, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Surabaya. Bisa dilihat banyak nih, ada ibu-ibu, ada yang lucu-lucu. Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Alhamdulillah sehat. Nah, oke, jadi kita sudah ada di posyandu Sedap Malam 1. Oke, nanti kegiatannya apa aja dok? Nanti kita akan ketemu sama kader namanya Bu Ani. Oke, kader sama Bu Anis. Tanya-tanya sama Ibu Ani, sama juga ada kepala puskesmas, yaitu Dokter Ati. Oh, semuanya ada di sini ya? Ada di sini. Ada di mana? Nah, assalamualaikum. Bu Anis. Sini. Nah, Bu Anis, ini saya kan mahasiswa lagi KKN. Saya itu mengabdi ke masyarakat. Melepaskan semua seluruh raga, tubuh, jiwa saya untuk masyarakat. Iya. Apalagi sekarang kegiatannya di posyandu Sedap Malam tuh ada apa aja Bu? Nah gini, kebetulan Mas Mamet hari ini tuh kita kegiatan posyandu rutin. Rutin? Iya rutin. Jadi kegiatan kita itu setiap bulannya itu ada penimbangan. Jadi ada penimbangan bumi, kemudian ada imunisasi, ada penyuluhan. Gitu. Jadi mereka-mereka ini yang nanti kegiatan kita di dalam. Oke. Jadi nanti kegiatannya apa aja nih, Bu Anis? Jadi nanti kegiatannya itu penimbangan, penimbangan bayi dan balita. Bayi dan balita. Kemudian pengukuran tinggi badan, berat badan. Kemudian ada imunisasi. Ada imunisasi ada juga. penimbangan Bumil. Ada penyuluhan. Oke. Ini langsung ke dalam aja. Iya. Gimana? Bu dokter, kita langsung masuk ya. Dokter lihat ya. Iya. Oke.
Nah, Bu Anis, kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya alur dari Posyandu ini bagaimana ya Bu? Saya jelaskan. Jadi dari tadi ibu balita datang, pengunjung cuci tangan dulu. Oke, cuci tangan dulu. Stunting, ya kan? Kemudian registrasi untuk pengunjung seperti itu tadi. Kemudian setelah di buku pengunjung ke penimbangan bayi. Penimbangan, bayi. Dokter. Jadi habis itu pengukuran dokter. Pengukuran itu tinggi badan. Jadi supaya berat badan dengan tinggi badan itu seimbang. Jadi tidak menimbulkan stunting. Bayinya itu maksimal sampai usia berapa, Bu? Ini maksimal sampai usia 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oh, berarti saya masih bisa, Bu ya? Kalau Mas Mamet kebesaran di situ. Maaf. Jadi seperti itu. Kemudian pengukurannya ini tinggi badannya tinggi badan. Jadi harus dilepas semuanya dari kaos kakinya. Kalau mau pakai topi juga topinya dilepas. Jadi benar-benar terukur dengan sempurna. Oke. Jadi seperti itu nanti untuk mengenai stunting dokter sama Mas Mamet bisa dijelaskan oleh Dokter Ate, Kepala Puskesmas Sememi. Nah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Iya, Dok. Dokter Ate, apa kabar? Nih saya pengen tahu saya termasuk stunting nggak ini? Nanti kita ukur lagi. Oke, saya. Dan Dokter Ratih ini sudah dikenalkan ya sama Ibu Anis, merupakan Kepala Puskesmas Sememi. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut seputar stunting di tempat lain mungkin ya Dok ya, biar lebih nyaman ya Dok ya. Oke, baik Sobat Sehat, kita sudah mengetahui ya bahwa 1000 hari pertama kelahiran merupakan periode yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Apalagi pada periode ini merupakan periode yang sangat emas di mana perkembangan sel-sel syaraf pada otak itu mulai terbentuk. Kenapa hal ini sangat penting dan harus sangat diperhatikan? Karena ketika asupan nutrisi dan kecukupan gizinya tidak terpenuhi pada periode ini, maka sangat bisa terjadi yang namanya stunting nih Sobat Sehat. Nah, sebenarnya stunting itu apa sih? Dan bagaimana sih cara mencegahnya? Kita sudah ada di kediamannya Dr. Rati Sekar Ayu, Magister Kesehatan yang merupakan Kepala Puskesmas Sememi, Dok. Nah, ini saya udah gak sabar tentang stunting ini loh Dok. Nah, itu stunting saya tuh kayak merasa begitu lahir sampai besar tuh baru sadar ini kayaknya aku stunting deh. Dengan tinggi badan segini, terus juga seperti apa sih? Kayak gimana sih Dok? Sebetulnya stunting itu pendek yang disebabkan oleh gangguan gizi kronis. Oke. Gangguan gizi kronis ini bisa karena asupannya yang kurang atau kebutuhannya yang meningkat. Misalnya pada orang-orang yang atau anak-anak yang sering sakit, yang alergi, yang susah makan, susah mengakses makanan sehat. Nah, jadi Mas Mamet ini gimana nih? Ciri-cirinya semua ada Dok. Pendek iya. Susah menelan makanan iya. Pilih-pilih makanan. Kayak semuanya ada Dok ya. Sebenarnya faktor penyebabnya apa nih Dok? Ya, faktor penyebabnya itu bisa itu tadi macam-macam. Jadi misalnya anak ini alergi, sehingga dia kalau makan apa diare, makan apa nggak cocok, batuk pilek misalnya, atau lingkungan yang kurang sehat, rumah yang lembab, berdebu, kurang sinar, sehingga anak itu sebentar ispa, nanti udah naik berat badan, batuk pilek turun lagi. Jadi bapil ternyata bukan hal yang biasa ya Dok ya, kok terlalu sering terjadi ya. Betul. Bahaya juga ya Dok ya. Ya begitulah, jadi menghambat pertumbuhan anak atau akses terhadap makanan.
makanan bergizi. Bener anak dikasih makan, tetapi makanannya tidak sesuai dengan kebutuhan dia untuk tumbuh. Oh, sego kecap, sego garam, sego dodo, Kerupuk, iya Mas, sego kerupuk kerupuk. ya. Iya, berarti nggak boleh dok ya ketika usia-usia ini. Harus lebih diperhatikan pada golden period tadi yang sudah dikatakan Dokter Clarissa, 1000 hari pertama kehidupan itu harus dijaga. Iya 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 iya. Oke, dok, kalau gejala-gejalanya selain tadi mungkin dari fisik dan juga susah menelan tadi itu apa aja ya dok kira-kira? Gejala-gejalanya. Stunting. Jadi gejala-gejalanya itu biasanya gini, anak itu mula-mula dia berat badannya tidak naik dulu nih. Jadi nggak stunting itu nggak ujuk-ujuk anak jadi stunting. Tiba-tiba menyusut gitu nggak dok? Oh tidak. Ya. Tapi kayak saya menyusut deh dok. Dulu saya masih kecil aman-aman aja, begitu besar kayak nggak berkembang gitu, berhenti, bantet. Itu bisa karena faktor genetik. Oh iya. Ya. Tapi kalau yang dimaksud stunting di sini, awalnya anak ini tuh misalnya lahirnya normal nih. Kemudian dia itu tidak mendapat asupan makanan yang adekuat, tidak mendapatkan ASI, gitu ya. Terus nutrisinya, MPASI-nya saatnya dia mendapat MPASI-nya tidak adekuat, ya. Akibatnya anak itu tadinya gizi kurang dulu. Oh, kurang gizi. Kurang gizi dulu, mula-mula kurus. Kemudian bila ini berlangsung lama, ya, terus berbulan-bulan tidak diterapi karena mungkin orang tuanya tidak tahu, ya, tidak pernah ke posyandu. Ya, itu lama-lama dia jadinya stunting karena kekurangan gizi kronik. Terus menerus. Jadi sebenarnya kalau makan sego kecap boleh sesekali dok ya? Kok masih kita tetap ngeyel ya? Kok tetap ngeyel sego kecap ya? Nggak boleh, nggak boleh. Jangan sobat zat, jangan ngewel sego kecap ya. Apa sih kok sok ngeyel gitu. Nah dok, kalau misalnya kira-kira yang rentan nih dok, yang rentan akan kena stunting itu golongan yang seperti apa sih dok? Gitu. Ya, masyarakat yang rentan stunting itu mohon maaf mungkinnya dari sisi ekonomi kurang ya, sehingga dia tidak bisa mengakses makanan sehat, ya. Atau dari awal ibu hamilnya sudah kekurangan energi kalori, ya. Masih dalam masih hamil tuh udah. Tadi kan kita lihat di posyandu di Iya. tuh. Nah itu untuk memastikan ibu hamil itu memang dia sudah cukup berat badannya, sudah cukup layak, cukup siap untuk menghadapi kehamilan sehingga nanti anak yang dilahirkan sehat. Kemudian itu tadi yang faktor lingkungan, misalnya tidak bisa mengakses air bersih, atau ibunya ketika menyiapkan makanan tidak higienis, tidak ada jamban yang sehat, tidak ada cahaya masuk ke rumah, sehingga anak mudah sakit, ispa atau diare, atau di rumah ada yang batuk lama. Ini yang sering tidak diperhatikan, TBC pada anak. Oh, TBC bisa dari anak. Makanya imunisasi itu juga penting, Mas. Iya, jadi Mas kalau imunisasi jangan lari. Iya. Mas Ahmad dulu imunisasinya gimana? Kayaknya saya cuma 2 bulan imunisasi dok. Selanjutnya rawat jalan. Kurang ya. Jadi memang harus mengikuti anjuran-anjuran yang. Anjuran dari pemerintah. Oh iya dok. Diperhitungkan supaya anak-anak tidak mudah sakit. Kalau sakit kan nanti udah beratnya naik turun lagi. Lah iya. Kan? Kayaknya nggak normal lagi ya dok ya. Nah jadi sebenarnya memang stunting ini bukan semata-mata pendek dia stunting, bukan gitu ya. Bukan berarti ya. Enggak Mas. Enggak. Tenang. Iya. Saya masih ada harapan hidup berarti ya dok ya. Iya. Berarti memang karena kurang gizi kronis itu tadi ya dok ya. Dan ada gangguan kognisi dokter biasanya. Jadi kalau misalnya katakanlah dia pendek dibandingkan anak-anak seusianya, tapi dia pinter, itu terus gizinya baik. Jadi bukan karena faktor gizi, tapi karena mungkin memang genetiknya begitu ya, potensi genetiknya dari orang tuanya itu memang tidak terlalu tinggi. Itu tidak bisa dikatakan stunting. Iya. Nah ini sekarang kita udah belajar banyak ya, sampai dari dokter Hati tentang ciri-ciri stunting, terus kira-kira faktor penyebabnya apa, terus gejalanya apa, dan kira-kira siapa sih masyarakat atau golongan mana sih yang rentan terkena stunting. Nah mungkin nih sobat sehat pengen banget nih tahu dampaknya tuh apa sih sebenarnya stunting itu, terus cara mencegahnya bagaimana. Nah itu dia. Nah tapi tunggu dulu, sabar, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Oke, baik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi Sehat. Oke dok.
Oke, sobat sehat kita masih kembali di Oke Dok, dan juga kita akan masih lebih membahas tentang stunting. Penyebabnya apa? Tadi udah dibahas juga sama dokter juga ya. Nah, ini silakan untuk lebih apa ya, untuk mencegah stunting itu gimana, Dok? Cara mencegahnya itu sebetulnya sejak calon pengantin. Sejak calon pengantin. Betul. Jadi calon istrinya Mas Muhammad ini kalau mau nikah ya, periksa dulu ke puskesmas, periksa nanti di sana diperiksa HB dan sebagainya, diperiksa kesehatannya. Kemudian nanti kita beri vitamin, multivitamin. Iya, multivitamin. Sehingga ketika nanti setelah menikah itu hamil, itu kondisinya udah benar-benar sehat dan benar-benar siap untuk hamil. Ya berarti dari sebelum hamil, sebelum betul sekali. Kemudian ketika hamil harus rajin kontrol itu apa ibunya itu. Jadi sebelum menikah ya, Dok ya. SMP gitu boleh, Dok? Oh, waduh. Kalau SMP dapat tanda tambah darah kan sebelum nikah, Dok. SMP kan belum nikah. Tetap tanda tambah darah dikasih. Oh, ada juga. Betul. Ya, jadi benar-benar pemerintah itu dari hulu sampai hilir. Oke. Jadi penanganannya benar-benar holistik gitu ya, Dok ya. Terus kira-kira tuh kalau misalkan chatting ya, Dok ya, berapa bulan sebelum menjelang pernikahan nih, Dok, biasanya dikasih multivitamin itu? Kurang lebih ya 3 bulan lah. 3 bulan sebelum nikah. Minumnya nggak tiap hari kan, saya minum sehari. Dilompat-lompatin. Itu untuk calon mempelai wanita, calon mempelai pria juga enggak usah ya. Enggak usah ya. Mungkin dari bapaknya, calon bapaknya enggak usah. Makan aja yang iya. Jangan suka Yang lengkap tadi penyetan tadi. Nah, Dok, kira-kira tadi kan kita udah bahas banyak nih, Dok, tentang stunting. Nah, dampak terburuknya atau dampak buruknya sebenarnya tuh apa sih, Dok, stunting? Kok sampai pemerintah itu kayaknya itu menggebu-gebu serius gitu. banget gitu. Menangani Serius banget stunting nih. Ya, jadi stunting itu berpengaruh pada kecerdasan seseorang anak. Ya, kecerdasan anak itu akan kurang optimal, akan tidak tumbuh maksimal apabila tidak mendapatkan protein dan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan otaknya. Ya, nah nanti anak yang stunting itu bukan hanya tidak cerdas, tapi dia juga secara mental dia itu mudah mengalami stres di kemudian hari. Jadi dia nanti ujian dikit udah langsung nervous gitu ya, langsung depresi, langsung stres. Nah gitu, tidak tahan menghadapi ujian hidup gitu ya. Wah iya. Sekolah, gitu. Beban keluarga tuh jadi. Gitu ya, Dok ya. Calon-calon beban keluarga ya, Dok ya. Overthinking. Betul, overthinking ya. Jadi tidak bisa bersaing secara global. Itulah kenapa pemerintah Indonesia itu ini concern banget masalah stunting ini. Karena kita nanti makin berkompetisi, bukan hanya dari sisi ketinggian tingginya aja ya, tapi kecerdasannya, daya tahan terhadap stres. Oke, kok saya malah ini ya, kembali yakin ya kalau stunting ya, overthinking, beban keluarga, kok balik lagi ya, Dok? Tadi udah aman loh hidup saya, kayak enggak ini, enggak stunting kok. Oh iya, gak keras kok kecap mah. Iya. Jadi memang ternyata dampaknya itu sangat fatal ya, Dok ya. Tidak sampai di situ, pada anak itu saja, ketika dia dewasa nanti, dia itu karena suatu mekanisme adaptasi dari tubuh, anak itu nanti gampang kena penyakit degeneratif, Dok. Apa itu, Dok? Dewasa. Jadi penyakit-penyakit yang merusak seperti diabetes. Iya. Gampang cepet kurus, hati-hati ya sama sehat ya. Nah, sobat sehat, makanya tuh ternyata stunting itu sangat fatal ya dampaknya. Jadi kita benar-benar harus bersama-sama bekerja sama, mulai dari pemerintah, masyarakat, kita bahkan sebagai generasi muda juga harus concern nih terhadap stunting, karena masalah besar seperti ini nggak bisa diselesaikan sendirian ya. Kita harus bersama-sama, mulai dari tenaga kesehatan juga, tapi semua lapisan masyarakat juga harus turut andil dalam memperbaiki atau menuntaskan masalah stunting ini. Ini dia tuh yang paling penting banget ini ya, masalah stunting harus serius diatasi secara serius. Masyarakat harus terlibat supaya betul. Generasi Indonesia ini semakin cemerlang ya, Dok ya. Ya. Oke, Dok. Nah, kira-kira ya, Dok ya,
dalam upaya nih dok, kita mencegah stunting nih, kira-kira langkah-langkah apa aja sih yang dilakukan mungkin dari puskesmas gitu dok untuk mencegah stunting ini? Ya kalau dari puskesmas kita sebetulnya ya itu tadi dok, jadi macam-macam ya, mulai dari kita kelas catin ya untuk ibu hamil, kemudian setelah hamil kita ukur antenatal care-nya itu ya, pemeriksaan kehamilan yang rutin, kita selalu edukasi pasien untuk makan yang sehat ya, untuk berat badan yang normal, dan tidak lupa kita memberdayakan masyarakat melalui posyandu. Nah itu tadi kita sempat posyandu tadi kan lengkap semua ya. Iya itu, jadi tidak bisa hanya tenaga kesehatan aja. Jadi memang masyarakat harus terlibat. Nah di sini tadi kan kita sudah melihat ada posyandu. Kenapa sih kok posyandu itu penting? Kadang-kadang orang kan mikirnya di posyandu, posyandu paling cuma nimbang. Paling nimbang oleh bubur kacang hijau ya kan. Tadi ada bubur kacang hijau. Enggak ada. Pengen ya. Itu lebih enak. Sudah mengarah ke yang protein hewani tinggi. Oh, oke. Tadi itu ya. Oh iya. Tinggi protein hewani. Penyetan nggak ada dok di berbeda. Ini kan buat anak-anak, maaf dok, bukan buat orang tuanya. Iya. Jadi nanti di posyandu itu anak-anak tuh ya diukur berat badan dan tinggi badan. Sehingga ketika anak ini beratnya kok 2 kali penimbangan nggak naik-naik, itu kita sudah aware tuh ada apa gitu ya. Kan nanti kan tadi kita lihat ya Bu Kader sudah mengisi buku ini nih. Ini kita lihat, dia ada di mana? Ini ada ininya ya, tabelnya ya dok ya. Iya, dia masuk ke yang mana nih? Sesuai nggak dengan perkembangan yang seharusnya? Nah ya, kalau misalnya dia turun di bawah, wah ini bahaya nih. Jangankan turun, nggak naik aja sudah bahaya. Apalagi turun. Red flag ya. Iya, red flag. Toxic relationship ya. Dikit-dikit video call, dikit-dikit ditanyain. Red flag ya benar-benar. Ternyata ini di posyandu juga ada red flag juga. Oke. Jadi Bu Kader langsung dikonsulkan ke nakes yang ada di situ. Nah, terus di posyandu juga ada imunisasi. Oh iya. Nah, jadi nanti sama kita ada bu bidan kelurahan yang selalu standby. Kemudian nanti dilihat, ini kurang imunisasi ini. Nah, terus diimunisasi. Kemudian ada bulan vitamin A Februari sama Agustus. Nah, vitamin A itu penting untuk mencegah diare, mencegah sakit campak, dan untuk kesehatan mata. Oke, jadi untuk vitamin mata juga ada. Penting juga vitamin A ya dok ya. Vitamin A, terus obat cacing. Obat cacing. Jadi benar-benar diperhatikan sampai semuanya ya dok ya. Bahkan sampai cara cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan pun diajarkan di posyandu. Cara menyiapkan makanan yang sehat, seperti itu. Ada caranya juga. Jadi yang bukan makanannya banyak, menunya banyak itu pasti sehat, belum tentu juga. Belum tentu, komposisinya itu juga penting. Iya. Nah, jadi sobat sehat nih, program posyandu ini memang sangat bagus ya. Jadi kadang kan memang ibu-ibu, apalagi ibu muda tuh suka clueless gitu ya dok, yang nggak tahu harus ngapain, imunisasi ini harus kapan saja. Nah, beruntung sekali contohnya di Puskesmas Sememi ini sudah ada program posyandu yang dimana warga-warganya mulai dari catin sampai ibu hamil, bahkan nanti didampingi sampai melahirkan dan juga punya anak, itu dipantau benar-benar ya dok ya, supaya pertumbuhan dan perkembangan anaknya itu bisa sehat dan sesuai, sehingga juga mendukung program pemerintah ya dok ya. Itu penting tuh. Makanya penting. kalau misalnya sobat saya di daerah tempat Anda yang masih belum ada posyandu, bikin posyandu ya. Jangan sampai. Posyandu itu dari warga, oleh warga untuk warga. Dari warga oleh warga untuk warga. Iya. Kader-kadernya juga dari warga. Dan juga disupport dari puskesmas setempat juga. Puskesmas itu untuk pembinaannya, imunisasinya. Iya. Oke. Nah dok, sekarang kita penasaran nih, kira-kira kapan sih waktu yang tepat agar anak itu bisa didiagnosa, dikatakan lah kayak anak ini stunting, ataukah baru 1 tahun kok usianya ada tanda-tanda, pasti stunting ini, atau kira-kira umur berapa dok? Ya, jadi golden periodnya itu ya kita meriksa anak itu pada usia balita. Usia balita. Nah, selain dari panjang badan waktu lahir ya, kalau kurang dari 48 itu berpotensi. Kurang dari 48 cm. Kurang dari 48 cm berpotensi, tetapi masih bisa dikejar, Mas. Masih bisa. Iya. Jangan derdek. Jangan derdek dulu, masih bisa dikejar. Nah, dan harus dipastikan apakah ini benar stunting atau bukan.
Oke. Nah, itu ya. Stunting atau pendek? Nah, Atau pendek biasa? Gitu. nah itu dia. Pendek biasa, pendek banget kan mirip-mirip ya dok ya. Stunting. Iya, tadi kan udah dijelasin di depan Iya, bahwa kalau stunting itu ada gangguan gizi Betul. kronis itu tadi. Sedangkan kalau pendek aja itu mungkin faktor genetik gitu ya. Nah, terus jadi nanti kita setelah melihat tadi kan sudah dikatakan ya, kita Ada lihat di sini. tabelnya itu ya, Dok, kok ya? dia berat badannya 2 kali penimbangan nggak naik atau ada di bawah garis merah atau ini ya garis kuning gitu. Nah, kemudian kita lihat bandingkan dengan grafik tinggi badan menurut umur. Oke. Tinggi badan menurut umur, apakah dia masuk ke dalam kategori ini -3 standar deviasi di bawahnya. Nah, itu baru Mas kita di bawah curi. rata-rata ya? Betul, di bawah rata-rata. Oke. Apalagi kalau orang tuanya tinggi sebetulnya. Nah. Berarti kan curiga kita ya. Ada masalah gitu Ada ya, masalah, Dok. itu harus digali tuh. Makannya bagaimana, sering sakit atau enggak, punya WC enggak. Oke. Nah, kita udah tahu ya Mas Ahmad ya, ternyata diagnosanya tuh kapan nih? Terus tadi cara mencegahnya nih yang penting betul. supaya jangan sampai lah terjadi Jangan sampai gitu stunting. ya. Nah, kira-kira di segmen selanjutnya kita akan bahas apa nih Mas Ahmad? Nanti kita akan bahas mitos atau fakta. Kira-kira kayak tadi kan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya mengganggu ini penasaran kayak misalnya pendek tuh apakah pasti stunting, terus juga karena apakah faktor genetik atau apa, nanti kita akan bahas semuanya Sobat Sehat. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas seperti apa, apakah ini mitos atau ini fakta tentang stunting, tetap di Solusi Sehat. Oke dok. Nah, Sobat Sehat, kita kan sering mendengar nih, apalagi di era sosial media tuh banyak banget nih hoax-hoax berita tuh bersebaran di mana-mana. Nah, kita mau tahu nih, kira-kira berita itu tuh mitos atau fakta sih? Jangan sampai salah. Nah, mumpung kita udah ada Dokter Ati nih, kita mau tanya-tanya ya dok ya, kira-kira pernyataan-pernyataan ini mitos atau fakta? Jadi kita main quick question, baru nanti akan ada penjelasannya di akhir. Oke dok, langsung mulai ya dok ya. Siap. Pertama, mitos atau fakta stunting diakibatkan oleh faktor keturunan? Mitos. Oh mitos. Mitos. Yang kedua, mitos atau fakta stunting hanya menyebabkan tumbuh pendek? Mitos. Mitos. Oh mitos. Yang ketiga, mitos atau fakta stunting dimulai sejak anak lahir? Mitos. Mitos. 3 mitos pemirsa. Semuanya mitos ya? Ya, yang keempat nih, mitos atau fakta stunting disebabkan kurang makan? Mitos. Oh Mitos juga ya. Dan yang kelima, mitos atau fakta pemberian MPASI lebih cepat dapat mencegah stunting? Mitos. Mitos. Wah, ternyata Semuanya mitos. itu semua ya Iya. Mas Mamet ya dan Iya, dokter ya. Oke dok, mungkin boleh dijelaskan nih dok, kan mungkin pemirsa dari awal loh kayaknya Kok dia semuanya sering mitos? dengar-dengar statement Iya. ini, tapi ternyata mitos, Mitos semua semua. ya. Ini biar nggak salah paham ini ya. Biar nggak salah paham. Silakan dok. Ya. Yang pertanyaan pertama apa, dokter? Stunting diakibatkan oleh faktor, Faktor keturunan. Nah, sebenarnya gini, tadi kan sudah disebutkan bahwa stunting itu karena pendek karena kekurangan gizi kronik. Oke. Bukan Jadi, karena keturunan. Bukan karena keturunan. Oh. Bahkan karena faktor genetik pun kita lihat orang Jepang. Iya. Dulu kalau kita lihat film dokumenter tuh Iya. tahun 40 waktu ke Indonesia, Iya. dia tuh tingginya 150-an, 155 Iya. tentara itu. Iya. Nah, itu sekarang kalau kita lihat pemuda-pemuda di sana tingginya sudah di atas 170. Iya Oh, betul. iya. Berarti sekarang ada ilmu baru, Mas. Iya. Itu namanya epigenetik. Epigenetik. Betul. Jadi artinya suatu gen bisa dirubah dengan gizi. Wow. Oh. Jadi jangan sedih dulu misalkan Jangan kok sedih dulu. bapak ibu saya pendek, Pendek, pasti ha. saya akan pendek, belum tentu Belum ya dok Belum ya. tentu. Dengan gizi yang Oke. Jadi bisa dirubah Bisa dirubah dengan gizi. ternyata.
Betul, bisa merubah takdir, bisa merubah kehidupan dan perekonomian juga, betul. Betul, Dok, betul. Silakan selanjutnya, Dok. Ini semuanya mitos loh, Dok. Silakan, Dok. Yang mitos kedua nih, stunting hanya menyebabkan tumbuh pendek. Nah, Ya, stunting hanya menyebabkan tumbuh pendek. Jadi begini, stunting itu pendek, iya. tapi tidak semua pendek itu stunting. Tidak semua pendek stunting. Iya, ya. Nah, stuntingnya sendiri kalau memang itu benar-benar stunting ya karena kekurangan gizi kronik itu tadi, itu nanti bisa menyebabkan tidak hanya pendek saja, tapi dia juga bisa ya tadi rawan sakit, kecerdasannya kurang, tidak selincah, secerdas anak-anak yang tidak stunting, kesehatan mentalnya, ya mudah depresi, mudah nervous, mudah anxiety, Overthinking tadi. Gitu ya. Oke. Ya. Terus sama penyakit degeneratif di Masa tuanya. masa tua. Jadi nggak semata-mata pendek adalah stunting ya Bukan, pemirsa ya. bukan. Aman lagi nih, udah tenang lagi nih hidupku nih, tenang lagi. Tenang lagi. Alhamdulillah Tidak sehat. stunting ternyata. Enggak ya, stunting pemirsa. ternyata, kan memang nasib ya. Ini. Oke, lanjut yang ketiga, Oke, yang mitos ketiga. yang ketiga. Ternyata mitos nih, Dok. Stunting dimulai sejak anak lahir, Dok. Nah, begini, memang kondisi anak lahir itu menentukan nanti ke depannya. Betul. Ya. Tetapi bayi yang dengan berat lahir rendah atau panjang badannya kurang dari normal, itu sebetulnya kita lihat dulu masih bisa mengejar. Masih bisa mengejar, kejar tumbuh istilahnya pada usia-usia pertumbuhan cepat nanti. Dengan gizi-gizi yang Dengan tercukupi gizi tadi ya, yang Dok ya. baik tadi, Oke. betul. Jadi bisa dikejar itu, Mas ya. Jadi yang penyebab stunting karena bayi dengan berat lahir rendah atau panjang badan rendah itu antara 3 sampai 8% aja. Oh. Betul. Jadi sisanya Berarti itu kecil ya, karena- Dok ya? Kecil. Sisanya itu ya karena sesudahnya itu. Oh. Ya, walaupun itu memang menentukan juga sih, tapi yang banyak itu sesudahnya. Oh. Jadi makanya penting banget gizinya untuk itu. menjaga nutrisi dan gizi gitu ya, Dok ya, dalam Iya. 1000 hari Hari pertama pertama kehidupan. Oh, Oke. harus makan enak tercukupi gitu. Sego kecap tadi enak loh, Dok. Maksudnya. Maksudnya sego kecap apa? Enggak, Dok. Selanjutnya, Dok. Nah, ini yang mitos keempat. Mitos lagi ternyata. Stunting disebabkan kurang makan. Kurang makan. Kalau kurang makan bukan stunting ya, puasa. Makanya Ya, itu. sebetulnya lebih tepat lagi kalau dikatakan stunting itu kurang makanan yang berprotein, yang bergizi. Bergizi. Oke. Dalam hal ini protein hewani. Kenapa protein Iya. hewani? Karena di situ juga terkandung zinc dan mineral dan vitamin-vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan itu tadi. Oh. Gitu. Jadi bukan saya mengatakan jelek Iya. protein nabati ya, tetapi pada protein hewani ada nilai lainnya Yang yang dibutuhkan untuk tubuh juga. Makanan itu tidak harus yang mahal. Oke. Atau yang susah dangkepnya seperti nyampe. Iya betul. Kewinnya. Nah, telur kan Hewan. available. Oh iya. Iya. Telur selalu nyambe ada. boleh. Balik lagi ke nyambe. Si ngeyel. Telur. Kemudian ikan. Oh Ya, iya. gampang kan, Mas? Gampang, Di kali Dok. depan rumah ada. Ada. Nah, itu. Ikan kecil-kecil yang Iya, hitam gitu ya. enggak kecil-kecil Bukan hitam ya, dong. ya. Enggak dong. Ikan kayak ikan apa gurame gitu ya. iya, Ikan ikan. emas apa sih ikan Bisa. kutuk. Hati. Hati. Jadi jangan Oh iya. berpikir harus yang mahal. Harus steak yang tebel-tebel, wagyu gitu nggak Mungkin harus. pikirnya harus salmon Oh, gitu nggak ya. harus juga kok, nggak harus ikan koto itu. Koto itu juga bagus. Itu protein tinggi. Protein tinggi. Bagus itu. Oh, pindang. Mas kan sering nangkep tuh di depannya puskesmas. Iya, saya juga sering. Kalau ditambak-tambak. Iya dok, jangan diliatin malu dok ya. Kan biasanya kalau sore berangkat nyetrum di depan puskesmas. Ikan itu. Oh berarti emang hewan-hewannya nggak perlu mahal ya? Di sekitar kita tuh. Ada. Oh Kembangkan sendiri juga iya bisa. iya. Lele tuh. Lele? Lele, nggak apa-apa mujair. Mujar. Oh iya. Berarti yang gampang-gampang dok bisa ya. Iya. Kita lanjut ya ke Lanjut. Mitos yang kelima. mitos yang kelima nih. Pemberian MPASI lebih cepat dapat mencegah stunting. Dok. Nah, Nah, itu. MPASI itu singkatan dari makanan pendamping ASI ya. Nah, itu diberikan setelah anak usianya di atas 6 bulan. oh Ya. sebelum 6 bulan Tidak boleh. tidak boleh. Karena epitel ususnya itu belum siap untuk menerima makanan padat.
nggak bisa mengolah ya? Nggak bisa mengolah, nggak bisa menyerap, bahkan merusak, dipaksa. Oh. Belum waktunya. Belum waktunya dipaksa, sehingga ketika anak itu waktunya benar-benar sudah waktunya makan MPASI, dia malah tidak siap. Tidak siap untuk, kadang-kadang kan ya ini ya memang ada budaya lokal ya. Budaya lokal itu anak itu didulang Pisang gitu ya. Pisang. Nah, Diloloh. iya, Apa namanya? iya. Dikunyah dulu terus ini loh. Kan ada ya tuh. Ya itu Dikunyahin dulu kan. kearifan lokalnya seperti itu. Oh, iya. Tapi sebenarnya kalau bisa pelan-pelan kita inilah. Oh iya. Penyetan pangsit dikunyah. Ayo Le. Enak iki pangsit. Ada gitu dok. Itu kuman-kuman ibunya pindah ya. Nah, Zaman dulu ya juga ya. kayak Diloloh. Pisang-pisang di ini gitu Di kan. apa ulek apa di. Iya, soalnya kalau dikasih pisang anaknya diem gitu. Iya. Diem, iya. Karena berusaha ini ya. siap ya. Oh, jadi memang harus di atas 6 bulan. Betul. Dan itu pun bertahap ya, step by Bertahap, step. Step oke. by step, dari pengenalan dulu bubur susu, kemudian nanti naik usia ini tim saring, nanti umur usia 9 bulan oke. makin padat gitu. Oh. Baru nanti di atas 1 tahun mungkin dicobakan makanan rumah tangga. Oh. Dan MPASI ini sebaiknya memang harus beragam ya dok ya Betul, makanannya ya. betul sekali. Kenapa dok? Biar nggak bosen atau biar gimana Bukan hanya dok? biar nggak bosan, tetapi biar kecukupan gizinya terpenuhi. Oh, jadi nggak cuma itu aja? Jangan cuma sego kerupuk. Oh iya, sego kecap dok. Sego iya, kerupuk, dok, sego kerupuk. ya, sego kecap terus ya dari tadi ya. Enak Nah itu. dok, dan ini ya dok ya, memang mungkin ya dok kan sekarang tuh banyak sekali ilmu yang di sosial media, mungkin sobat sehat juga sering mendengar. Ada mungkin yang pengen anaknya tuh vegan sejak dini itu Wah, disarankan ya dok ya. Oh, penyetan seuenak teh ngomong vegan bara. Pangsit itu masih enak gimana gitu Iya, dok? anak lahir kan ASI itu apa? Protein kan? Iya. Hewani dari ibu ya. Betul, dari ibu. Belum bisa. Belum bisa. Kecuali kalau memang dia alergi ya. Jadi ada zat yang terkandung dalam protein hewani yaitu asam folat, zinc. Nah, itu adanya di protein hewani. Jadi nggak bisa kalau Oh. Jadi memang ada yang tidak bisa digantikan tidak ya ada yang dok bisa, ya. tidak Makanya bisa itu digantikan. pentingnya protein hewani itu tadi dok. Oh. Mungkin ini iya, bisa iya. dilihat, mungkin sobat Nah. sehat mau lihat kira-kira Ini ya contoh-contoh contoh-contohnya. makanan yang kira-kira lengkap ya dok ya. Ya, itu kan macam-macamnya tuh ada. Mulai dari buah, ada Iya, hewani juga, iya. ada ikan, ada nasi, ada mie juga, ada roti juga, Ya, jadi lengkap. lengkap. Nah, buat sobat sehat yang mungkin masih punya banyak pertanyaan nih di rumah habis dengar penjelasan tentang stunting dan mungkin yang tentang MPASI, punya pertanyaan-pertanyaan di luar ini juga nggak apa-apa, boleh banget untuk menyampaikan pertanyaannya di WA yang ada di bawah ini. Nanti bisa langsung di chat aja menyampaikan pertanyaannya, mungkin di episode berikutnya akan dijawab oleh narasumber kita yang lain yang tentunya juga keren-keren seperti Dokter Rati. Iya. Oke, jadi jangan kemana-mana sobat sehat. Nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan mesti ngobrol-ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Oke Dok. Sehat, kita masih di Oke Dok. Tadi kita udah membahas tentang mitos dan fakta dan sudah dijelaskan semuanya di Dok. Nah, mungkin dokter ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, Silakan. mungkin dari Dokter Rati ada yang mau, dan mungkin ada informasi-informasi yang tadi belum sempat disampaikan, boleh ditambahkan dokter seputar stunting ini. Ya, jadi begini ya, ketika kita menghadapi anak itu terlihat pendek, pertama yang harus kita ingat, kita harus pastikan dia stunting atau enggak. Oke. Ya, artinya kita harus membandingkan tinggi badan anak itu menurut umur. Oke. Ya, ketika dia tinggi badan menurut umur, oh ternyata dia di bawah anak-anak pada usianya. Kita lihat lagi grafik berat badan terhadap tinggi badan. Oh, BB oke. per TB. BB per TB. Nah, apakah dia itu termasuk pendek dan kurus? Atau Atau dia pendek tapi normal? Oh, kan Oh. Nah, itu kita perlu
beda. Kalau dia pendek tapi dia beratnya normal, hati-hati juga pemberian makanan tambahan. Oke. Apabila berlebihan nanti jadi pendek tapi gemuk. Oh, bantet dia. Bantet kayak kurungan manuk melaku loh. Iya itu lah. Ya begitu. Iya. Jadi kita intervensi dengan makanan-makanan yang berprotein tinggi tadi ya. Yang tadi protein tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau yang pendek kurus itu ya tinggi protein, tinggi kalori juga. Oh, ini takutnya obesitas juga ya dok ya? Takutnya nanti jadi obesitas dan dengan segala penyakit penyertanya. Betul. Karena sebenarnya meskipun masih kecil ya dok, kan kadang ada orang tua, pengen anaknya tuh gendut-gendut biar Wih, lucu gitu ya. Ternyata nggak bagus juga ya dok, obesitas waktu usia dini ya. Oke, jadi memang disesuaikan antara berat badan dan tinggi badan dok. Iya. Oh ya, masih aman lagi nih hidupku, tenang lagi nih. Tenang lagi Tenang dok, lagi terima ya, kasih Mas dok, Ahmad tenang ya. lagi. Oke, nah dok tadi kan kita sudah sering dengar ya dok tentang bagaimana cara mencegah gitu ya. Nah mungkin ada tips dari dokter Ati nih tentang kalau misal ada anak yang udah didiagnosa stunting gitu, kira-kira sebagai orang tua ini kan pasti agak panik ya Panik. dok ya. Apa nih yang harus dilakukan nih dok? Ya, kalau orang tua didiagnosa anaknya stunting, sebetulnya jangan berkecil hati. Nanti dibantu oleh tenaga kesehatan atau oleh dokter, kita cari penyebabnya apa, alergi itu tadi kah, atau lingkungan kah, atau kebiasaan-kebiasaan. Kita recall juga kebiasaan makannya. Ya. Nah, kalau ada penyakit, misalnya dia ada TBC ya, kalau di puskesmas nanti dilakukan tes mantuk. Itu Tes untuk melihat mantuk. apakah dia punya TBC atau enggak. Kalau memang ada TBC, berarti harus diobati TBC-nya. Oh, Jadi oke. kalau anak itu punya penyakit penyerta, itu harus diobati penyakitnya. Oke. Ya. Nah, Mungkin ada yang nggak tahu dok, mungkin tes mantuk itu yang kayak apa, mungkin dipikir mantuk Mantuk, gitu mantuk, ya. itu mantuk, ya. mantuk dok. Mantuk, gangge, mantuk. Mantuk. Itu gimana tes dok? mantuk itu gini, tes mantuk itu adalah tes terhadap untuk mengetahui apakah anak itu terinfeksi TBC atau bukan. Atau bukan, oke. Dilakukan skin test ya di kulit. Tapi disuntik gitu dok? Bukan, oh disuntik. intrakutan, kemudian ditunggu selama 72 jam, nanti kontrol. Kalau dia melebihi ukuran yang seharusnya, nanti dia itu kita bisa diagnosa, kita gali lagi. Kita gali lagi apakah dia itu TB atau enggak. Kalau TBC, ya tuberkulosa, dia harus diobati. Diobati TBC-nya dulu ya? Betul, dan keluarganya juga dicari, ada nggak yang kena TBC. TBC. Nanti diobati. Sumbernya dicari. Nah, betul. Karena anak kecil kan nggak kemana-mana. Iya, Kalau benar-benar. TBC berarti ya orang-orang rumah di sekitarnya itu harus diperiksa juga. Oh, Dan ya lingkungannya, juga ya. lembab nggak, dapat matahari nggak. Itu tadi jamban yang sehat atau enggak ya dok? Betul. Oh, gitu. Kalau itu juga ya, berarti banyak faktor-faktornya ya, memang Jadi memang dibenerin. kalau misalkan memang didiagnosa sakit ya, diagnosa istilahnya stunting gitu, jangan panik dulu. Ternyata masih banyak hal yang bisa Masih diintervensi, belum terlambat gitu ya. Betul. Pokoknya selalu kontrol di puskesmas atau Posyandu terdekat, pokoknya fasilitas terdekat yang ada di rumah sobat sehat sekalian, coba dikomunikasikan. Apalagi kalau misalkan ada, ini dok, sering sekali nih kan mungkin ibu-ibu nih ya, keluhannya anak saya GTM dok. GTM itu apa dok? GTM tuh iya betul, jadi kayak nggak mau makan demonstrasi. gitu. Demo nih ya nggak mau. Di depan DPRD bukan? Enggak ya? Bukan ya. Ya, mungkin ibu-ibu kan mungkin stres ya dok ya. Ini saya sudah berupaya nih, udah dapat ilmunya nih dari nonton. Oke dok, tapi kalau anak saya tetap nggak mau ya dok, Nggak dikasih mau makan, gitu. Mungkin susah makan. Ada tips dok supaya ibu-ibu nih nggak takut anaknya jadi stunting gitu. Ya. Jadi kalau misalnya anak GTM itu kita harus cari juga sebabnya. Mungkin ibunya kurang telaten, atau masakannya kurang bervariasi. Iya. Bosen jadi si anak itu ya. Atau anaknya makannya mungkin, dia kepengennya makannya bareng keluarga. Oh. Walaupun menunya beda, tapi duduk di meja makan bareng-bareng anggota keluarga. Iya. Atau kalau mungkin bisa juga dibantu dengan vitamin, Mas. Oh, vitamin itu untuk ini, untuk Menambah nafsu makan. menambah nafsu makan. Oh, oke. Oh, di puskesmas bisa ada. Di Puskesmas ini lengkap banget. lengkap ya. banget ternyata ya. Iya. Untuk yang dewasa ada juga dok. Ada ya? Tapi sesuai indikasi tentunya. Oh iya. Indikasi. Jangan sampai gemuk itu tadi. Jangan terlalu yang Iya, obesitas itu ya. obesitas Oh, tadi. itu dia semuanya lengkap ya dok ya di sana ya dok ya. Betul, jadi jangan ragu-ragu ya untuk sobat sehat. Kalau misalkan memang kalian tuh ingin ada sesuatu yang dikonsultasikan, jangan nunggu sampai udah sakit parah gitu ya dok ya. Sampai Baru- terlambat ya Iya, dok. terlambat, atau anaknya mungkin sudah sampai kok keterlambatan ya, kira-kira anak usianya udah bisa
ABC, ini kok belum ada keterlambatan kognitif, baru dibawa nih, baru panik. Nah, sebaiknya itu dikontrol sejak dari awal ya dok ya. Mencegah lebih baik. Jadi memang di Indonesia ini memang lebih sering, pokoknya kalau nggak sakit-sakit banget nggak dirasain gitu ya dok ya. Jok dirasa, ben gak manja. Nggak ngerti rasanya. Apa namanya, ketatap meja aja lo sakit. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu, ojo dirasa lanang kok. Lah ya pegel kan, sakit lo kalau ketatap meja kan. Iya betul. Nah itu memang kan ada pepatah, lebih indah untuk mencegah daripada mengobati. Itu dia, semuanya lengkap ada di puskesmas. Keren banget loh, apalagi puskesmas Sememi ini. Mantap. Memang puskesmas yang tadi saya sudah sempat hampir mengintip nih, kayak puskesmasnya bagus banget ya dok, bersih. Pasiennya juga banyak banget loh mas. Pasiennya banyak. Ternyata ya. Itu dia, berarti akhirnya menandakan bahwa masyarakat sana juga sadar akan kesehatan. Betul. Penting sekali nih. Kalau nggak sadar berarti kan nggak sehat ya kan, sadar dia. Oh iya, pikir sana Iya, ya. iya. Kalau nggak sadar ya nggak sehat dong. Oke, baiklah. Nah itu dok, mungkin dokter ada 1-2 kata nih dok untuk sobat sehat di rumah nih, supaya sobat sehat di rumah tuh semakin sadar dan semakin semangat nih untuk menjaga anaknya ini supaya tidak stunting gitu dok. Ya, jadi begini, untuk mencegah stunting itu, untuk pemirsa di rumah ya, mulai dipikirkan sejak calon pengantin. Ya, jadi sejak calon pengantin sudah diperiksakan kesehatannya, mendapatkan multivitamin, kemudian nanti ketika jadi hamil itu harus rajin memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali. Minimal 6 kali. Oke. Untuk memastikan bahwa ibu dan janinnya sehat. Oke. Ya, juga nanti dapat vitamin dan mineral dan sebagainya ya. Kemudian setelah lahir jangan lupa anak diperiksakan juga ke tenaga kesehatan secara rutin untuk mendapatkan imunisasi. Nah, itu penting. Sejak lahir. Kemudian jangan lupa ASI selama 6 bulan. ASI selama minimal 6 bulan ya dok? Ya, 6 bulan. Minimal ya. 6 bulan. ASI, kalau bisa ASI jangan susu formula. Oke. Ya, karena ASI itu udah pemberian dari Tuhan, sudah gratis. Pastinya insya Allah terjangkau. Bagus juga kemasan manfaatnya. juga kan aman mas, aman maksudnya nggak direbus. Iya, betul dok. Dia kayaknya nggak perlu direbus dulu. Iya, dirobong laler. Betul dok. Saya shock tadi dok, dirobong laler tadi. Shock. Karena memang aman. Jauh dari kuman. Itu maksudnya jauh dari kuman, aman. Itu. Komposisinya juga sudah lengkap. Untuk anak 0 sampai 6 bulan. Nanti setelah umur 6 bulan jangan lupa MPASI-nya yang adekuat. Dan ketika menyiapkan MPASI atau makanan pendamping ASI, perhatikan selain nilai gizi juga kebersihan. Air yang dipakai, alat-alatnya, ibunya cuci tangan. Jangan sampai habis jadi nyambi kakaknya. Belum cuci tangan. Langsung nyandak lainnya ya. Iya, kempro ya itu ya. Makanya jok kempro. Ya. Itu yang penting. Dengan itu kita pantau terus berat badannya. Tuh bisa dipantau semuanya. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter Rati. Kita jadi semakin berwawasan sudah ya, Mas mencerahkan. Ya. Jadi nggak takut lagi ya nggak stunting sudah ternyata ya. Ternyata nggak stunting, cuman kurang gizi. Kurang sedikit. Kurang gizi. Kebanyakan sego kecap tadi loh ternyata. Iya, betul, terjawab banyak. Pertanyaannya dok. Nah semoga ya dokter Rati dengan bincang-bincang kita pada kali ini bisa membawa manfaat yang besar juga untuk sobat sehat di rumah, bisa menambah ilmu dan juga kita berharap bahwa program pemerintah ini untuk memberantas stunting itu bisa segera goalnya tercapai gitu ya. Amin. Nah, supaya menciptakan generasi Indonesia yang semakin cemerlang dan menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat-sehat dan lucu-lucu ya tentunya. Iya, amin. Bisa bersaing global. Itu dia, mantap. Ya, baik. Segitu dulu Sobat Sehat, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami selaku dari host dari Oke Dok dan juga Dokter Rati dan juga Mas Mamet undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan Solusi Sehat Oke Dok hanya di JTV Rek.